Parlo 2021 sukses. PSHT jaya. PSHT jaya. PSHT jaya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Niki Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh berat rasanya untuk menyampaikan apa yang sebenarnya saya pada forum yang sangat terhormat ini. Ketika Mas Edi ditetapkan sebagai ketua majelis umum, beliau menangis tentu karena merasakan beratnya beban amanah yang diberikan kepada beliau. Dalam proses selanjutnya, beliau bersama anggota formatur yang lain meminta saya untuk menjadi ketua umum. Ini hal yang sangat berat saya rasakan selama 5 tahun ini. Tapi karena saya sudah janji waktu mendapat amanah dari Mas Wi untuk menerima, dan saya sadar betul organisasi ini organisasi persaudaraan yang semua aktivitasnya didasarkan pada kesukarelaan kita untuk mengabdi, untuk menjalankan amanah organisasi. Tentu sebagai manusia ya punya emosi, punya naluri, punya insting, dan juga punya privasi. Tapi di dalam hal mengelola organisasi ini sangat tidak mudah untuk mengelola semuanya itu. Seperti yang disampaikan Mas Fajar tadi, pada suatu ketika mungkin sekitar malam minggu ada latihan di suatu tempat sekitar jam 1:30, ada siswa telepon ke saya. Saya tanya, Mas, saya siswa ini, terus diminta untuk telepon. Nah, itu istri saya protes keras karena begitu saya menerima telepon, dia ikut bangun dan tidak bisa tidur lagi. Nah, saya begitu terima telepon, ya sudah langsung tidur lagi. Maka pendidikan etika di dalam organisasi ini penting untuk kita jalankan. Dan sekali lagi dinamika yang terjadi di kita ini karena etika di dalam organisasi persaudaraan ini masih belum membudaya sesuai dengan ajaran-ajaran yang kita jalankan. Ini PR yang paling berat. Tapi karena saya sudah janji pada waktu itu untuk tidak marah apapun yang dikeluarkan oleh saudara-saudara, ya sudah. Nah, sebetulnya saya pengen mengakhiri itu pada hari ini dengan harapan tidak ditunjuk lagi karena sudah cukup lagi. Tapi karena tadi lihat Mas Edi menangis, harapan saya untuk menolak hukum. Karena itu pada kesempatan yang baik ini saya mohon pengertian kepada seluruh semua bahwa organisasi yang kita
kita kembangkan ini mempunyai karakter yang unik. Organisasi ini harus kita kembangkan untuk menjadi ikatan persaudaraan, ikatan antar warga. Ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Tapi karena amanah mukadimahnya seperti itu, apapun risikonya harus kita jalankan. Kalau kita marah, pasti berpotensi untuk memutus persaudaraan. Meskipun ada kelompok lain yang menganggap kita sudah bukan saudara lagi, tapi karena itu bukan ajaran kita, yang harus kita abaikan. Jadi apapun risikonya yang kita hadapi ke depan di dalam mengelola organisasi ini, jangan sampai kita memutus ikatan persaudaraan bagi warga setia hati, khususnya SH Teratai. Yang kedua, organisasi ini juga harus kita kembangkan sebagai pembawa dan pemancar cita. Ini juga tidak gampang. Bukti etika bersaudara, etika berorganisasi tidak berkembang sebagaimana yang kita harapkan. Ini karena kita belum berhasil membawa ajaran kita kepada sedulur-sedulur kita, ajaran budi luhur kepada siswa-siswa kita. Kita lebih banyak mengajarkan hal-hal yang sifatnya fisik, tapi soal sopan santun, soal membangun sering kita abaikan. Inilah yang pelajaran yang kita terima sekarang ini, dan ini menjadi catatan penting untuk kita lakukan. Apalagi tugas kita adalah memancarkan cita, memancarkan perilaku budi luhur. Jangan sampai kita yang bangga dengan menggunakan band ini atau dengan menggunakan logo hati bersinar, tapi kelakuannya, ucapannya tidak cocok dengan yang dipakai. Ini pelajaran penting buat kita semua. Jadi untuk ke depan, hal-hal pokok kita di dalam mengembangkan organisasi ini harus kita evaluasi kembali dan kita perbaiki untuk ke depan. Tadi banyak agenda dari sidang-sidang komisi yang harus kita tuntaskan bersama. Saya mengharapkan sedulur-sedulur semua, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun cabang, di dalam proses penyempurnaan ini, sidang melalui Zoom meeting yang sudah kita lakukan kali dan saya kira ini sangat produktif, bisa kita lanjutkan. Yang tadinya kita kelompokkan dalam kamar-kamar komisi, untuk kedepan ini pikiran saya kita menuntaskan dari komisi 1 dulu, semua cabang perwakilan pengurus pusat membahas bareng, nanti kita ketok bareng, kita jalankan bareng. Begitu juga berikutnya ke komisi 2, komisi 3, dan komisi 4. Sekali lagi, meskipun sangat saya terima amanah untuk mengemban tugas sebagai pelaksana organisasi dalam periode 21-26. Kami sangat mengharapkan dukungan dari seluruh semua agar ikhtiar kita bersama mendapat keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang masih normal, tentu kekurangannya, dan mohon maaf Mas Agar, selama ini saya tidak merasa bekerja sendiri. Peristiwa ini dan peristiwa sebelumnya karena kerja tim, karena
bagaimana kerja teman-teman, meskipun iramanya tidak sama, kesempatannya tidak sama, gregetnya tidak sama, karena setiap orang punya kodrat dan irama masing-masing. Ini yang harus kita sadari bersama. Jadi dari Pekalongan tadi harus ini, pas bulan itu harus. Kecuali itu kita semua yang ada di genggaman kita, penentukan pengurus padepokan itu yang punya otoritas kita. Mau menjalankan apalagi tadi, semua ada di tangan kita, itu bisa kita selesaikan. Tapi di banyak pihak dan kita tidak punya otoritas penuh untuk memaksa atau untuk mengharuskan. Dan terus terang, saya tidak berani berjanji untuk mengharuskan sesuatu karena itu haknya Allah. Saya tidak mau merebut haknya Allah dengan mengatakan harus ini, harus itu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mungkin ini mengecewakan sedikit, tapi dengan niat yang seperti yang disampaikan oleh Mas Wi tadi, insya Allah ikhtiar kita bersama, seperti halnya kita sholat berjamaah, 1 tambah 1 tidak sama dengan 2, tapi bisa menjadi 27 kali lipat karena kekompakan guyub rukunnya kita, karena temu rasa di antara kita, sehingga membangkitkan energi yang berlipat ganda untuk kebersamaan kita. Pada hari ini juga sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang sibuknya luar biasa, kepada kakak mantan yang memfasilitasi semua ini dengan luar biasa, kepada pemerintah setempat, wabil khusus kepada aparat kepolisian yang telah memberikan dukungan pengamanan sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya selama ini, dan saya juga mohon maaf kalau banyak kekurangan. Mudah-mudahan sekali lagi bersama kita mendapat ridho dan keberkahan dari Allah.